Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi, salam sehat selalu, saya Indra Maulana. Pandemi COVID-19 dengan segala kerentanan ikutannya masih mewarnai peringatan kemerdekaan tahun ini. Pandemi mestinya tidak meniadakan ikhtiar bangsa untuk memaknai kemerdekaan sebagai peluang menumbuhkan kualitas hidup lebih baik lagi. Inilah editorial Media Indonesia hari ini edisi Senin 16 Agustus 2021 dengan tema Merdeka dari Corona. Bersama saya Indra Maulana, kami juga seperti biasa mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 99 100 dan di studio telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Selamat pagi Mas Kohar, salam sehat. Selamat pagi Indra. Dan ini adalah edisi khusus editorial, kita hadir selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita ulas Merdeka dari Corona, topik editorial kita pada hari ini. Apakah ini Media Indonesia sengaja ingin memanfaatkan momentum peringatan HUT RI yang ke-76 ini karena masih ada pandemi, mengajak kita semua untuk merdeka dari corona. Mungkin bisa digambarkan apa yang pesan yang ingin disampaikan sebenarnya. Yang pasti adalah kita sekarang menghadapi situasi yang belum sepenuhnya reda dari pandemi COVID-19 ini. Artinya seluruh energi, seluruh fokus, seluruh perhatian mestinya diarahkan ke sana. Tentu saja dengan perspektif kita tetap harus tumbuh, harus bangkit, tetapi ini kita selesaikan dulu. Nah, cara kita untuk bisa tumbuh, cara kita untuk bisa bangkit, salah satunya adalah menaklukkan, mengendalikanlah COVID-19 itu. Karena itu, dengan kita berhasil menaklukkan COVID-19, itu artinya kita merdeka dari corona. Kalau kita sudah merdeka dari corona, maka kita bisa siap untuk bangkit dan kita bisa melakukan apa saja, termasuk tadi tumbuh secara ekonomi, tumbuh secara kesejahteraan, baru level masyarakat selanjutnya pulih lagi. Itu yang kita harapkan dengan merdeka dari corona. Ini kan hari ini tanggal 16 Agustus dan seperti biasa menjelang HUT RI kita tahu bahwa Presiden akan menyampaikan sejumlah pidato, mulai pidato secara umum dan kemudian ada nota keuangan begitu ya. Betul. Apa yang diharapkan kira-kira Presiden akan menyampaikan apa pada hari ini, terutama terkait kondisi COVID dan mungkin dengan semangat kebersamaan seperti yang diangkat oleh editorial Indonesia ini? Spiritnya harus jelas apa yang menjadi target negara, menjadi fokus negara kali ini adalah bagaimana supaya kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi. Di belahan yang lain, di Eropa, di Amerika, itu masyarakat sudah mulai bisa keluar lagi. Kita saksikan misalnya dalam event pertandingan sepak bola, stadion sudah ada yang penuh, setengah isi dan seterusnya. Nah, untuk mencapai ke sana, beberapa di antara tanpa masker lagi. Betul. Untuk mencapai ke sana, ya target-target apa? Kapan ini bisa diselesaikan? Sampai akhir tahun ini, kira-kira road to goal-nya itu bagaimana? Bagaimana mencapai goal itu? Sehingga kita betul-betul dapat gambaran yang jelas. Dan saya yakin Presiden akan menyampaikan itu dalam pidato kenegaraan, maupun akan tercermin dari nota keuangan. Bagaimana refocusingnya, anggaran itu bisa difokuskan kepada penanganan pandemi ini sehingga ini cepat selesai, tidak harus menunggu tahun depan. Oke, ulasannya akan lebih detail selanjutnya ya, Mas Kohar. Kita lihat terlebih dahulu tayangan lengkap editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini, Merdeka dari Corona. Merdeka dari Corona. Pandemi COVID-19 dengan segala kerentanan ikutannya masih mewarnai peringatan kemerdekaan tahun ini. Pandemi mestinya tidak meniadakan ikhtiar bangsa untuk memaknai kemerdekaan sebagai peluang menumbuhkan kualitas hidup lebih baik lagi. Ikhtiar menumbuhkan kualitas hidup yang lebih baik bukanlah mustahil asalkan kita bersatu.
menyatukan derap langkah untuk bersama-sama melawan virus corona sehingga terpenuhi tema kemerdekaan kali ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia menjadi tangguh. Jika perang melawan COVID-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Apresiasi pantas diberikan kepada semua anak bangsa yang dengan cara masing-masing mengambil peran meringankan penderitaan sesama yang terpapar COVID-19. Meski demikian, jangan pernah lelah pula untuk mengingatkan mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menolak mengikuti vaksinasi. Mematuhi protokol kesehatan dan keikutsertaan dalam program vaksinasi sehingga tercipta kekebalan bangsa menjadi syarat menggerakkan roda perekonomian agar Indonesia tumbuh. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 sebesar 7,07% telah membawa Indonesia keluar dari resesi sekaligus memunculkan harapan membaiknya kondisi perekonomian. Tantangannya ialah bagaimana pertumbuhan itu tidak bersifat semu, tapi benar-benar didasarkan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi COVID-19 yang telah merenggut banyak nyawa mestinya memantik kesadaran baru bahwa kemerdekaan dari penjajahan bukanlah akhir dari perjuangan pembebasan. Ternyata penjajahan itu banyak nyawanya yang lahir kembali dalam ragam bentuk. Reinkarnasi penjajahan itu sudah diwanti-wanti oleh Presiden Soekarno saat membuka konferensi Asia Afrika pada 1955. Kata Bung Karno, kolonialisme menjadi juga baju modern dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, dan penguasaan material yang nyata. Nyata dirasakan saat pandemi COVID-19 bahwa sesungguhnya bangsa ini masih perlu berjuang memerdekakan diri di bidang kesehatan. Hingga 10 Juli lalu, Indonesia menghabiskan 10,2 triliun rupiah untuk membeli vaksin COVID-19. Pangkalnya ialah negeri ini belum merdeka dalam hal pembuatan vaksin, masih tergantung impor. Jangankan vaksin, harga obat-obatan juga selangit karena 95% bahan bakunya tergantung impor. Padahal Indonesia sebagai negara tropis amat kaya raya dengan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku obat. Begitu juga alat-alat kesehatan yang masih dipenuhi dengan impor. Mestinya pandemi COVID-19 semakin menyadarkan bangsa ini untuk segera membebaskan diri dari ketergantungan impor bahan baku obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Harus jujur diakui bahwa intelektual di negeri ini punya kemampuan yang luar biasa. Yang dibutuhkan ialah keberpihakan negara. Indonesia memiliki ratusan ribu peneliti dan inovator serta ribuan diaspora peneliti kelas dunia. Bahkan di antara vaksin yang diimpor itu ada sentuhan peneliti diaspora. Pandemi COVID-19 hendaknya menjadi momentum untuk berdikari di bidang kesehatan melalui kedaulatan teknologi. Ketidakmerdekaan di bidang teknologi kesehatan sangat dirasakan dampaknya, yakni rakyat membayar sangat mahal tes polimerase chain reaction atau PCR. Sudah mahal, hasilnya tidak bisa cepat didapat, padahal tes PCR diperlukan untuk mendeteksi COVID-19. Presiden Joko Widodo kemarin memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan dari Rp900.000 ke kisaran Rp450.000 sampai Rp550.000. Tak hanya terkait harga, Presiden juga meminta agar semua hasil tes PCR bisa didapat paling lambat 24 jam. Presiden juga menekankan kecepatan itu diperlukan dalam rangka peningkatan testing. Elok nian, bersamaan dengan memperingati Hari Kemerdekaan, seluruh anak bangsa mengobarkan semangat untuk memerdekakan diri dari COVID-19. Hanya dengan pembebasan dari wabah penyakit menular itulah kita bisa menumbuhkan kualitas hidup lebih baik lagi. Semangat membebaskan diri dari COVID-19 merupakan salah satu bentuk patriotisme pada masa new normal. Bentuk nyata patriotisme itu ialah mematuhi protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi sehingga bangsa ini benar-benar merdeka dari COVID-19. Kami tunggu partisipasi Anda di 021-583-99-100. Editorial Media Indonesia kembali setelah jeda berikut ini.
Merdeka dari Corona, itulah topik editorial kita hari ini, dan sudah ada penelpon yang ingin menyampaikan pendapatnya, Pak Ondo Silutonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Mesro, selamat pagi Pak Abdul Kohar. Pagi. Ya, selamat pagi, silakan Pak Ondo. Merdeka itu maknanya bebas, tidak berketergantungan. Jadi kalau kita mau merdeka, maka dari corona kita harus bisa vaksin merah putih atau vaksin Nusantara siap diedarkan. Mampu membuat obat terapi corona sendiri. Mampu membersihkan orang yang mencari keuntungan di saat corona seperti koruptor, penyunat bansos, pedagang nakal, dan pembuat tes antigen PCR palsu. Soal pertumbuhan 7% itu semu. Karena pasca Delta, maka di kuartal ketiga akan turun lagi dari 7%. Dan diharapkan di kuartal keempat baru bisa naik lagi, paling tidak kurang lebih 4 atau 5%. Hal pertumbuhan itu terbesar di konsumsi. Ini tergantung kemampuan kita menangani corona secara menyeluruh, bukan Jawa Bali saja, tapi seluruh Indonesia. Soal harga PCR, buat rakyat kecil, jangankan 450, 550, rapid antigen saja yang 200-an dia tidak mampu. Alias dia akan bilang, biar aja saya kena dulu, kalau udah kena nanti di swab gratis. Contoh, harga beda, hasil beda, ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah ini kenapa baru sekarang diminta oleh Presiden 1 hari, kita selalu terlambat. Harusnya tes antigen dan PCR itu bisa gratis, atau bisa kalau salah seorang keluarganya yang terinfeksi itu harusnya langsung di tracing dan gratis. Usahakan agar rapid antigen dan PCR itu dapat di-cover oleh BPJS kalau memungkinkan. Atau dengan demikian tes PCR atau tes antigen itu untuk tes tracing tidak perlu lagi repot-repot. Mereka akan datang sendiri karena di-cover oleh BPJS. Baik Pak Ondo. Baik Pak Ondo, poinnya sudah kita tangkap ya. Ada beberapa poin menarik yang nanti bisa kita ulas. Kemudian ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Abdul Kohar ya. Pagi. Selamat pagi, silakan Pak John. Ini sangat bagus yang di Telegram Indonesia pagi hari ini. Merdeka dari Corona. Sebenarnya ini ya Mas Kohar. Kita bangsa ini banyak mendapat hikmah dari Corona ini. Ya. Perlu kita Mas Kohar tadi, mereka harus contoh kayak vaksin tidak usah lagi diimpor. Ya, harusnya kita ya punya produk sendiri. Inilah momen terpenting di kemerdekaan yang ke-76 ini. Kita mengevaluasi bahwa bangsa kita ini bangsa besar, buktikan. Ya saya yakin tahun depan kita betul-betul dah merdeka, dah bebas dari corona ini. Kalau bangsa ini satu, kalau betul kata Mas Kohar tadi. Contoh vaksin, kita sekarang harus menunggu dari luar. Ada sekarang vaksinasi ini lebih aneh lagi. Harusnya dia, contoh Sinovac kan 4 minggu. Dia udah 6 minggu pun belum dapat lagi vaksin kedua. Akhirnya nekat, mubazir juga. Jadi marilah kita ambil momentum yang sangat tepat di HUT RI yang ke-76 ini dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Mampu. Dan Indonesia pasti bebas dari corona. Asal kita bersatu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Ada 2 penelpon ya. Mas Kohar ini menarik sekali Mas Kohar, memang catatan yang kritis juga. Merdeka artinya bebas, independen tidak tergantung. Nah, sementara kita vaksin saja juga masih tergantung. Kemudian PCR masih, jangankan 450, 200 saja pasti mahal lah ya. Ya ini berkah dari, atau katakanlah hikmah lah ya. Hikmah dari pandemi COVID-19, itu kita bisa mengevaluasi. Kita sudah hampir 76 tahun, tepatnya besok 76 tahun kita merdeka. Bagaimana fasilitas kesehatan kita, bagaimana obat-obatan kita, karena penyakit itu akan selalu datang. Bahkan mungkin ada yang jadi endemi, tapi harus melalui pandemi, siklus 100 tahunan. Dan itu sudah diingatkan oleh Bung Karno, bahwa kemerdekaan atau merdeka itu tidak menyudahi soal-soal. Bahkan kemerdekaan itu membangun soal-soal baru, membangunkan soal-soal baru. Tapi, kata Bung Karno, kemerdekaan itu juga menyediakan solusi atas soal-soal, penyelesaian soal-soal. Hanya ketidakmerdekaanlah yang tidak menyediakan solusi atau tidak menyediakan jalan keluar bagi soal-soal. Jadi soal-soal itu akan selalu datang. Persoalan kesehatan juga akan selalu datang. Karena itu sebaik-baik bangsa yang bagus, yang siap untuk melesat, untuk maju ke depan, adalah yang sudah menyiapkan banyak hal. Termasuk di dalamnya, bayangkan obat-obatan bahan bakunya 95% masih harus diimpor.
kita belum bisa melakukan vaksinasi merah putih karena memang prosesnya saat ini masih dalam uji. Belum uji klinis ke manusia, belum uji klinis tahap pertama. Jadi paling cepat ya mungkin pertengahan tahun depan. Paling cepat vaksin merah putih baru tersedia. Dan itu boleh jadi bisa kita gunakan untuk booster mungkin. Nah, atau mungkin untuk tambahan mereka-mereka yang belum sempat divaksin. Nah, dengan vaksin merah putih buatan diri sendiri kita punya kebanggaan, kita kemandirian. Nah, sampai hari ini saja kan kita sudah menggelontorkan puluhan triliun, 10 triliun lebih untuk impor vaksin. Nah, belum lagi tes PCR. Kenapa tes PCR kita lebih mahal, jauh lebih mahal, 10 kali lipatnya India? Karena kita mengimpor semuanya, kecuali tenaga swabnya saja yang nggak impor dan laboratorium yang ada. Tetapi semua bahannya, kemudian untuk melihat tesnya, alat tesnya sekalipun, ya itu harus diimpor semua. Makanya mahal, lebih mahal daripada di India. Kenapa? India ekspor dia pembuat, pembikin, produsen obat-obatan, alat swab, alat PCR. Itulah kenapa kita sambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden untuk menurunkan harga PCR. Meskipun itu sebetulnya juga masih sangat tinggi. Itu masih sangat tinggi. 450.000 sampai 550.000. Katakanlah kita ambil tengahnya 500.000. Ya itu tuh masih sangat mahal. Nah itu yang harus dicarikan solusi sampai di mana keuangan negara mampu menyubsidi. Dengan angka defisit yang masih di dalam kerangka diperbolehkan oleh undang-undang, meskipun sudah diperlebar ya, itu ruang mana yang masih bisa? Kenapa? Karena testing ini kan suatu yang sangat penting. Sangat penting, dasar sekali ya. Betul. Dasar sekali. Indonesia sampai hari ini itu baru 105.000 per 1 juta penduduk yang dites. Bandingkan dengan misalnya Filipina yang sudah 150.000 lebih, Vietnam yang sudah 120.000 lebih. Singapura karena penduduknya kecil, penduduknya relatif besar kayak Vietnam, Filipina sudah melebihi kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan Amerika itu sudah 1,6 juta per sejuta penduduk dites. United Kingdom itu sudah 3 juta lebih per 1 juta penduduk. Artinya sudah orang di swab atau dites sudah berkali-kali. Di sinilah letak upaya mengendalikannya itu penting dari soal ini. Betul. Nah dengan kita dites dengan ini akan ketahuan. Testing, tracing akan melahirkan treatment. Nah, treatmentnya bagaimana? Testing dan tracing itu akan menentukan apakah ini nanti bisa ditreatment seperti apa. Dibikinkan isolasi mandiri yang terpusat misalnya. Nah, selama kita ini masih gagap dalam testing dan tracing, ya kita akan meraba-raba terus. Nanti akan muncul di sana. Inilah catatan yang digunakan oleh media Indonesia hari ini, Merdeka dari Corona itu bukan hanya tagline-nya Merdeka dari Corona, tapi segala upaya yang kekurangan-kekurangannya itu menjadi catatan semua ya. Iya, roadmap kapan vaksin merah putih harus selesai, harus sudah ada misalnya. Lalu roadmap ke depan, 10 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan, bagaimana kita mengembangkan teknologi farmasi kita, bagaimana. Penguasaan teknologi di bidang kesehatan, di bidang farmasi, sekarang sudah keniscayaan ini. Dengan adanya wabah pandemi seperti ini. Kita lihat negara-negara penguasa teknologi, risetnya sangat cepat. Mereka bisa menemukan vaksin dalam kurun kurang dari 1 tahun. Dari sejak pandemi ini melanda. Jadi arti dari kemerdekaan itu adalah bagaimana kita mewujudkan kemandirian di bidang kesehatan ini sehingga kita tidak selamanya tergantung pada walaupun pemerintah mungkin dalam hal ini Menteri Kesehatan ya saling juga men-share informasi melalui sebuah grup WhatsApp begitu. Mas Kohar menyebut bahwa tes PCR di Indonesia tapi konteksnya bandara ini ya jauh lebih murah begitu dibanding negara-negara lain tuh ada perbandingannya grafik. Ini sebuah cara yang defensif atau apa sebenarnya? Iya sebetulnya tidak perlu ya defensif seperti itu. Setiap ada yang meletupkan satu hal lalu kemudian ditanggapi dengan defense. Karena faktanya memang ya kita mahal. Karena memang kita bandingkan dengan negara yang agak apple to apple yang bahkan penduduknya lebih besar yaitu India lah. Tetapi perbedaannya kan India itu dia sudah menjadi produsen. India itu negara besar, Indonesia juga negara besar. Nah sesama negara besar kalau kita perbandingkan ya apple to apple lah. Nah harusnya perbandingannya begitu ya. Betul. Baik, salah satu hal yang dilakukan untuk merdeka dari corona adalah tentu saja pengendalian. Pengendalian itu dari mana biasanya adalah data basisnya. Nah persoalannya
soal data di negara kita ini juga seringkali Iya, masih kacau. Sering kacau. Bahkan sinkronisasi data kematian saja ada perbedaan. Iya, Cara input data saja ada perbedaan. Betul. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan tiba-tiba suatu daerah A kematiannya meledak padahal hariannya tidak seperti itu. Ternyata ada yang luput di input dan seterusnya. Nah, itu perlu diharmonisasi. Intinya adalah merdeka dari corona itu memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Ada syarat kita bersatu. Kita habiskan energi kita ini untuk bersatu, untuk bangkit secara bersama-sama. Cukup dua hal saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Pertama, disiplin protokol kesehatan. Kedua, vaksinasi. Maulah divaksin, gitu. Jangan membangkang untuk divaksin. Jangan membangkang. Ya. Oke, baik. Jadi dua hal ini menjadi momentum penting untuk kita segera lepas dari corona, merdeka dari corona. Tadi penelpon Pak John Veto juga mengatakan kalau memang mau meyakinkan merdeka dari corona, tahun depan benar-benar kita merdeka dari corona. Terima kasih Mas Kohar atas ulasan di editorial yang memang untuk hari ini spesial, edisinya 30 menit, singkat saja. Terima kasih. Terus salam sehat selalu. Salam sehat. Semangat membesarkan diri dari COVID-19 merupakan salah satu bentuk patriotisme pada masa new normal. Bentuk nyata patriotisme itu ialah mematuhi protokol kesehatan dan menyukseskan vaksinasi sehingga bangsa ini benar-benar merdeka dari COVID-19. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana, sampai jumpa. Metro TV